Bayangkan, kau berada di tengah hutan Kalimantan yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Angin berdesir membawa aroma tanah basah. Namun di balik itu ada sesuatu yang aneh. Suara gesekan terdengar di antara pepohonan, seperti sayap basah yang mengepak. Dari kejauhan, tampak bayangan melayang dengan rambut panjang tergerai, berputar di udara seperti tak mengenal arah. Darah segar menetes dari mulutnya, menimbulkan bau amis yang menusuk hidung. Degup jantungmu berpacu, seakan tubuhmu akan tercabik jika kau terus menatap terlalu lama. Malam itu bukan lagi malam biasa. Malam itu menjadi saksi bahwa apa yang disebut mitos bisa berubah menjadi kenyataan yang menakutkan. Dan disinilah segalanya bermula. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh sahabat kita yang bernama Rendra, yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Rendra adalah seorang jurnalis muda yang baru saja mendapat tugas liputan di pedalaman Kalimantan. Tugasnya terlihat sederhana, hanya menulis kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kota. Namun di balik kesederhanaan itu, ada rahasia gelap yang belum pernah tersentuh. Perjalanan menuju desa memakan waktu berjam-jam. Jalanan tanah licin, jembatan kayu rapuh, serta hutan yang seperti tak berujung membuat Rendra semakin penasaran. Warga setempat yang menemaninya hanya diam, sesekali berbisik dengan wajah pucat ketika melewati tempat tertentu. Seolah ada sesuatu yang tak boleh disebutkan. Sesampainya di desa, suasana terasa janggal. Malam lebih cepat datang, sunyi menekan, dan hanya suara anjing yang sesekali melolong panjang. Rendra mulai mendengar desas-desus tentang makhluk yang selalu muncul saat bulan terang. Mereka menyebutnya kuyang, sosok perempuan yang mencari mangsa dengan tubuh tanpa organ, hanya kepala dan rambut panjang yang melayang mencari darah segar. Awalnya Rendra menganggap itu hanyalah mitos, cerita turun-temurun yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun semua berubah ketika malam pertamanya di desa itu tiba. Di rumah panggung sederhana tempat ia menginap, Rendra terbangun oleh suara langkah ringan di luar. Ketika ia mengintip melalui celah dinding kayu, matanya hampir tak sanggup menerima apa yang dilihat. Bayangan itu benar-benar ada. Rambut panjang terurai, mata merah menyala, dan suara erangan lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Rendra menahan napas. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdetak begitu keras, seakan bisa terdengar keluar. Malam itu menjadi awal dari perjalanan penuh teror, yang tak hanya akan menguji keberanian, tapi juga imannya. Dan sejak saat itu, hidupnya tidak lagi sama. Rendra duduk di atas dipan kayu. Tubuhnya masih gemetar setelah melihat bayangan yang melintas di luar rumah panggung. Malam itu begitu panjang, seakan waktu enggan bergerak maju. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan justru terdengar memekakkan telinga. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan pepohonan. Namun setiap kali ia mengingat mata merah menyala itu, tubuhnya kembali kaku. Pagi pun tiba. Matahari perlahan menembus celah dinding rumah, dan suara ayam jantan memecah kesunyian. Rendra menarik napas panjang, berusaha mengembalikan ketenangan. Ia keluar, disambut oleh warga desa yang tampak enggan menatap matanya. Beberapa orang hanya memberi salam singkat lalu cepat pergi, seakan tidak ingin berbicara lebih banyak dengannya. Siang itu, Rendra berjalan menyusuri desa. Rumah-rumah panggung berjejer rapat di tepian sungai. Anak-anak kecil bermain air, sementara para ibu sibuk menjemur hasil kebun. Namun ada satu hal yang membuatnya semakin penasaran. Hampir semua orang di desa itu menggantungkan bawang merah dan bawang putih di depan pintu rumah. Bahkan beberapa rumah menaburkan garam di sekitar halaman, seolah membuat lingkaran perlindungan. Ketika ditanya, seorang pria tua yang dipanggil warga dengan sebutan Pak Anang hanya menjawab singkat,
Di sini, kami punya cara sendiri untuk menjaga keluarga dari gangguan malam. Rendra mencoba mendesak lebih jauh. Namun pandangan tajam pria tua itu membuatnya terdiam. Seolah ada sesuatu yang besar yang sengaja disembunyikan. Malam kedua pun tiba. Angin bertiup lebih kencang, membuat suara kayu berderit menyeramkan. Rendra duduk dengan lampu minyak menyala redup. Ia membuka buku catatannya, menuliskan setiap detail aneh yang ia temui. Namun belum lama ia menulis, terdengar lagi suara gesekan di luar rumah. Lebih jelas, lebih dekat, seperti sesuatu yang melayang tepat di atas atap. Jantungnya kembali berpacu. Ia meraih senter kecil dan memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Dan kali ini, ia melihatnya dengan jelas. Sosok itu melayang perlahan. Rambut panjangnya tergerai menyapu angin. Wajah pucat dengan gigi tajam meneteskan darah. Perutnya kosong, hanya menyisakan usus yang menggantung berayun. Bau amis begitu menyengat, membuat Rendra hampir muntah. Ia menutup mulutnya rapat, berusaha menahan suara. Sosok itu berhenti di depan rumah panggung. Matanya menatap ke arah dalam, seolah bisa merasakan keberadaan manusia di balik dinding. Tiba-tiba terdengar suara azan dari surau kecil di ujung desa. Suara itu membuat makhluk tersebut menjerit nyaring, lalu melayang cepat meninggalkan rumah. Suara jeritannya memecah keheningan malam, menggema ke seluruh penjuru desa. Rendra terduduk lemas. Tangannya bergetar, keringat mengalir deras. Kini ia sadar, cerita itu bukan sekadar dongeng. Kuyang benar-benar ada. Keesokan harinya, ia memberanikan diri mendatangi Pak Anang. Dengan suara bergetar, Rendra menceritakan apa yang ia lihat. Pak Anang menatapnya lama, lalu menarik napas berat. Aku sudah menduga kau akan melihatnya. Kau orang luar, dan Kuyang bisa mencium bau darah segar dari tubuhmu. Sejak kedatanganmu, ia pasti sudah mengincar. Rendra terdiam, wajahnya memucat. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pak Anang lalu menyodorkan sebuah kain berwarna hitam, berisi tulisan ayat-ayat suci yang sudah diwiridkan. Kalau kau ingin selamat, jangan pernah lepaskan ini dari tubuhmu. Dan ingat, jangan pernah keluar rumah saat malam bulan purnama. Di saat itu, Kuyang mencari mangsa. Rendra menerima kain itu dengan tangan gemetar. Hatinya diliputi rasa takut sekaligus penasaran. Bagaimana bisa makhluk yang dianggap mitos oleh banyak orang benar-benar hidup dan berkeliaran di depan matanya? Malam itu, ia kembali menyiapkan dirinya. Lampu minyak menyala redup. Kain hitam pemberian Pak Anang ia ikatkan di pinggang. Hening mulai turun. Namun di balik itu, suara sayap basah kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Rendra tahu, malam panjang penuh teror baru saja dimulai. Malam itu terasa lebih menyesakan daripada sebelumnya. Rendra berbaring di dipan kayu, tubuhnya tertutup kain tipis, namun matanya sama sekali tak bisa terpejam. Suara detak jam dinding, suara angin yang masuk lewat celah papan, semua terdengar begitu keras dan menusuk telinga. Sesekali ia memegang kain hitam pemberian Pak Anang, seolah itu satu-satunya pegangan untuk bertahan hidup di tengah teror yang terus mengintai. Ketika jam menunjuk tengah malam, terdengar kembali suara sayap basah yang berputar mengitari atap rumah. Kali ini tidak hanya suara. Rendra melihat bayangan rambut panjang menempel di dinding, seakan sosok itu menelusup masuk lewat celah. Ia menahan napas, menggenggam kain hitam erat-erat. Bibirnya bergetar membaca doa. Tiba-tiba dari arah surau, suara bacaan ayat suci terdengar, entah dari siapa. Sosok itu menjerit lagi, namun kali ini lebih panjang, lebih menyayat telinga. Jeritan itu membuat anjing-anjing desa menggonggong bersahutan, dan beberapa lampu rumah warga mulai menyala. Dengan cepat, makhluk itu menghilang ke arah sungai, meninggalkan jejak bau amis menusuk yang membuat perut Rendra mual. Keesokan harinya, Rendra memutuskan untuk menelusuri sungai itu. Ia berjalan bersama seorang pemuda desa bernama Darto. Wajah Darto masih muda, tapi matanya menyimpan ketakutan yang sama.
Mereka berjalan melewati pepohonan rimbun hingga sampai di tepian sungai yang tenang. Namun ketenangan itu hanyalah wajah semu, sebab di tepi sungai, Rendra menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sana, ada potongan kain penuh darah, terjebak di antara akar pohon bakau. Bau anyir menusuk begitu kuat, dan Darto langsung berbalik, menutup mulutnya. "Itu milik korban," bisiknya lirih. Rendra terpaku. "Korban? Maksudmu Kuyang benar-benar membunuh orang di sini?" Darto menunduk, tak berani menatap matanya. Setiap beberapa bulan, selalu ada yang hilang. Kadang gadis muda, kadang ibu hamil. Mayatnya jarang ditemukan utuh, hanya sisa darah atau kain robek seperti ini. Warga sudah pasrah. Mereka percaya hanya doa yang bisa membuat Kuyang menjauh. Perjalanan pulang dari sungai terasa berat. Rendra menatap setiap rumah panggung dengan hati-hati. Ia mulai sadar bahwa setiap orang di desa itu hidup dengan ketakutan yang sama. Malam bagi mereka bukanlah waktu istirahat, melainkan waktu untuk bersembunyi dari ancaman yang tak pernah terlihat jelas. Namun rasa penasaran Rendra semakin besar. Ia tidak puas hanya melihat dari kejauhan. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Kuyang itu. Karena dari bisik-bisik yang ia dengar, Kuyang bukan hanya makhluk gaib. Mereka adalah manusia. Manusia yang memilih jalan terlarang, menyerahkan diri pada ilmu hitam agar bisa hidup kekal dengan memakan darah segar. Malam berikutnya, Rendra memberanikan diri mendatangi Pak Anang kembali. Ia mengetuk pintu rumah panggung itu perlahan. Pria tua itu membukakan pintu dengan wajah letih. "Kenapa kau kembali? Bukankah aku sudah memperingatkanmu?" Rendra menatapnya serius. "Aku ingin tahu kebenarannya. Siapa Kuyang yang ada di desa ini? Apakah kau tahu siapa dia?" Pak Anang menarik napas dalam. Lama ia terdiam, matanya menatap jauh ke arah hutan. Akhirnya ia berkata dengan suara pelan namun menusuk. "Kuyang itu bukan sembarang makhluk. Ia dulu manusia, seorang perempuan desa ini. Ia haus akan kecantikan abadi, lalu mempelajari ilmu hitam yang menyesatkan. Sejak itu, ia berubah. Tubuhnya terkutuk, dan hanya kepala serta organ dalam yang terbang mencari mangsa. Tak ada yang bisa menghentikannya, kecuali doa dan ayat suci." Rendra terdiam. Kata-kata itu menusuk ke dalam jiwanya. Jadi benar, Kuyang bukan sekadar hantu. Ia adalah manusia yang terjebak dalam kutukan abadi. Dan malam itu, ketika bulan bulat menggantung tinggi di langit, Rendra tahu ia akan kembali melihat sosok itu. Bedanya, kali ini ia tidak hanya ingin bersembunyi. Ia ingin mencari tahu siapa perempuan yang menjadi Kuyang itu. Sebab ia mulai curiga bahwa salah satu wajah ramah yang menyambutnya di siang hari bisa jadi adalah wajah yang sama yang melayang mencarinya di malam hari. Malam kembali turun di desa Sungai Hitam. Angin berhembus lebih dingin, bulan bulat sempurna menggantung tinggi, membuat bayangan pohon kelapa menari-nari di tanah. Rendra duduk di dalam rumah panggungnya. Lampu minyak redup menyala di sudut ruangan. Jemarinya terus menulis di buku catatan, meski pikirannya dipenuhi rasa cemas. Suara jangkrik dan lolongan anjing terdengar bersahutan, tanda bahwa sesuatu sedang mendekat. Ia teringat kata-kata Pak Anang. Kuyang itu dulu manusia. Dan jika benar begitu, berarti ia hidup di antara warga desa. Siapa? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya. Di tengah malam, suara sayap basah itu kembali terdengar. Rendra memberanikan diri mengintip lewat celah papan. Matanya langsung membelalak. Sosok itu terbang rendah. Rambut panjangnya melayang. Mata merahnya mencari mangsa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sebelum sosok itu menghilang ke arah hutan, Rendra sempat melihat jelas wajahnya. Wajah itu bukan wajah asing. Itu adalah wajah salah satu warga desa. Seorang perempuan parubaya yang beberapa kali ditemuinya sedang menimba air di sungai. Wajah yang siang hari tampak begitu ramah, kini terlihat bengis dan penuh darah. Rendra terhuyung ke belakang. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya.
Seorang warga yang tampak biasa, ternyata adalah Kuyang yang selama ini ditakuti. Pagi hari, suasana desa terasa hening. Warga sibuk dengan urusan masing-masing. Namun Rendra terus menatap wajah-wajah mereka satu persatu. Tatapan curiga, bisik-bisik kecil, seolah semua orang saling menyembunyikan sesuatu. Dan perempuan itu, yang malam tadi dilihatnya berubah, berjalan seperti biasa, membawa ember kayu berisi air dari sungai. Senyumnya tetap ramah. Namun kini senyum itu membuat bulu kuduk Rendra merinding. Ia mencoba mendekati perempuan itu. "Ibu, semalam saya mendengar suara aneh di sekitar rumah. Apakah ibu juga mendengarnya?" Perempuan itu hanya tersenyum tipis. Matanya memandang lurus ke arah Rendra. "Di desa ini, malam memang selalu membawa suara. Jangan terlalu dipikirkan, nanti kau tak akan bisa tidur." Jawaban itu terdengar biasa, namun tatapannya dingin, menusuk, seolah tahu apa yang Rendra sembunyikan. Hari itu, Rendra kembali ke rumah Pak Anang. Ia menceritakan wajah yang dilihatnya malam sebelumnya. Wajah perempuan itu begitu jelas. Tak mungkin ia salah. Namun Pak Anang justru terlihat gusar. "Kau tak boleh sembarangan menyebut nama. Kalau benar kau melihatnya, berarti dia sudah tahu kau mengenalinya. Itu berbahaya, Rendra. Sangat berbahaya." Suasana semakin mencekam. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap tatapan warga seperti penuh rahasia. Rendra merasa terperangkap di desa ini, tidak bisa lari, dan tidak bisa percaya pada siapapun. Malam pun kembali datang. Rendra menyiapkan kain hitam pemberian Pak Anang, meletakkannya di dada sambil membaca doa. Namun kali ini, ia tidak hanya bersembunyi. Ia membuka sedikit pintu rumah panggungnya, menunggu suara sayap itu datang. Dan benar saja, suara itu muncul, berputar di langit, semakin lama semakin rendah. Bayangan itu berhenti tepat di depan rumahnya. Rambut panjang tergerai, wajah pucat dengan darah menetes dari bibir. Mata merah itu menatap tajam ke arah Rendra yang bersembunyi di balik pintu. Seketika, perempuan itu berbicara dengan suara lirih namun jelas. "Aku tahu kau melihatku." Rendra terdiam. Tubuhnya membeku, suaranya tercekat di tenggorokan. Kuyang itu tersenyum dingin, lalu melayang pergi menuju hutan, meninggalkan suara sayap yang menggema. Malam itu, Rendra sadar. Ia bukan hanya menjadi saksi. Ia kini menjadi incaran. Dan permainan kucing tikus yang mengerikan baru saja dimulai. Sejak malam ketika sosok itu menatap langsung ke arahnya, hidup Rendra berubah menjadi neraka yang tak terlihat. Setiap langkahnya terasa diawasi. Siang hari ia masih bisa menulis catatan liputannya, tapi hatinya terus gelisah. Tatapan perempuan parubaya itu selalu menghantuinya. Senyumnya ramah, namun seolah penuh sindiran. Seakan ia ingin berkata bahwa Rendra sudah masuk terlalu jauh ke dalam rahasia desa. Sore itu, Rendra duduk di tepi sungai. Air beriak tenang, namun hatinya seperti tercekik. Ia melihat anak-anak kecil bermain air tanpa rasa takut, sementara para ibu menjemur pakaian sambil saling berbisik. Di antara mereka, sosok perempuan itu muncul. Membawa keranjang, melangkah pelan sambil menatap lurus ke arah Rendra. Tatapan yang tidak lagi ramah. Tatapan yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Malam pun datang lebih cepat. Bulan purnama menggantung utuh di langit, membuat desa diterangi cahaya pucat. Rendra duduk di dalam rumah panggungnya. Lampu minyak menyala redup. Ia memeluk kain hitam pemberian Pak Anang erat-erat. Udara semakin dingin. Dan tiba-tiba, suara sayap basah itu terdengar lagi. Tapi kali ini berbeda. Suara itu tidak berputar di atap, melainkan turun pelan-pelan di depan rumah. Dari celah papan, Rendra melihat jelas sosok Kuyang melayang. Rambut panjang tergerai, usus menggantung berayun, darah menetes membasahi tanah. Matanya menyala merah, dan kali ini ia tidak sekadar menatap. Ia berbisik lirih. Suaranya serak namun jelas. "Darahmu segar, aku akan mengambilnya." Rendra menahan napas,
Tubuhnya membeku. Ia hampir berteriak, namun suaranya tak keluar. Sosok itu mendekat, melayang ke arah jendela, wajahnya semakin jelas. Bau amis menusuk masuk ke dalam ruangan, membuat Rendra hampir muntah. Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk keras dari luar. "Rendra, buka pintu cepat." Itu suara Darto, pemuda desa yang pernah menemaninya ke sungai. Dengan tangan gemetar, Rendra membuka pintu. Darto langsung menariknya keluar. "Kita harus ke surau sekarang. Jangan lihat ke belakang." Mereka berlari menembus gelap. Langkah kaki menghantam tanah berdebu. Di belakang, suara jeritan kuyang menggema, melayang mengejar. Rendra bisa merasakan hawa dingin menempel di tengkuknya, seolah makhluk itu hanya beberapa langkah di belakangnya. Ketika sampai di surau kecil, Darto langsung menariknya masuk. Di dalam, lampu minyak menyala terang, dan beberapa warga sudah berkumpul sambil membaca ayat suci. Suara itu membuat Kuyang tak berani masuk. Dari luar terdengar jeritan panjang yang melengking, sebelum akhirnya suara sayap itu menjauh. Rendra terkulai di lantai surau, napasnya tersengal-sengal. Darto menepuk bahunya pelan. "Kau bodoh sekali. Kau sudah membuatnya marah. Sejak kau tahu siapa dia tak akan berhenti sampai mendapatkan darahmu." Rendra menatap wajah Darto dengan mata penuh ketakutan. "Lalu, apa yang harus kulakukan?" Darto menunduk, lalu berbisik lirih. "Kalau kau ingin selamat, kau harus tahu rahasianya. Dan rahasia itu ada di hutan. Di tempat yang bahkan orang desa tak berani mendekat." Rendra tercekat. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan sekaligus tantangan. Malam itu, ia sadar satu hal. Jika ia hanya bersembunyi, cepat atau lambat Kuyang itu akan menemukannya. Satu-satunya jalan hanyalah menghadapi rahasia yang disembunyikan hutan. Dan langkah menuju kebenaran itu baru saja dimulai. Malam itu, setelah kejadian di surau, Rendra tak bisa lagi berdiam diri. Darto menemaninya, meski wajah pemuda itu jelas penuh ketakutan. Mereka berdua berjalan menuju hutan yang disebut tempat asal rahasia. Langkah kaki mereka menapaki tanah basah, diiringi suara burung malam yang terdengar seperti bisikan gaib. Hutan itu begitu lebat. Pohon-pohon tinggi menjulang, akar melilit seperti ular raksasa, dan udara dipenuhi bau tanah bercampur amis darah. Semakin masuk ke dalam, semakin terasa hawa dingin yang menusuk tulang. Darto berulang kali berbisik doa, sementara Rendra mencoba menahan rasa takut yang kian menghimpit. Di sebuah tanah lapang di tengah hutan, mereka menemukan gubuk tua reot. Atapnya sudah bolong, dindingnya hampir runtuh. Namun di dalam gubuk itu, terdapat sebuah altar kecil penuh sesajen. Darah kering menempel di dinding, dan di tengah altar tergantung kain merah lusuh yang masih meneteskan cairan hitam. "Ini tempatnya," suara Darto bergetar. "Tempat ia melakukan perjanjian dulu. Tempat ia menyerahkan dirinya menjadi Kuyang." Tiba-tiba, suara sayap basah kembali terdengar. Dari kegelapan hutan, sosok Kuyang melayang cepat, matanya merah menyala. Ia menjerit marah melihat Rendra dan Darto berada di gubuk itu. Rambut panjangnya berkibar liar, ususnya berayun meneteskan darah segar. "Aku sudah memperingatkanmu," jeritnya dengan suara menggelegar. Rendra dan Darto segera melangkah mundur, namun Kuyang itu semakin mendekat. Udara dipenuhi bau amis pekat yang membuat dada sesak. Di saat terdesak, Darto meraih kain hitam pemberian Pak Anang, lalu melemparkannya ke altar. Seketika altar itu terbakar, api menyambar kain merah dan sesajen. Jeritan Kuyang menggema, tubuhnya bergetar hebat, seakan kesakitan. Api itu bukan api biasa. Api itu seperti membakar ikatan gaib yang selama ini membuatnya hidup. Rendra menutup telinga. Jeritan itu menusuk jiwanya, membuat lututnya lemas. Kuyang itu meronta, wajahnya perlahan berubah, tidak lagi menyeramkan, melainkan kembali ke wajah seorang perempuan desa yang penuh derita. Air mata bercampur darah mengalir dari matanya. Dengan suara lirih ia berkata,
Aku hanya ingin cantik abadi, tapi aku terkutuk selamanya. Tubuhnya lalu runtuh, terbakar bersama altar, meninggalkan abu hitam yang terbawa angin malam. Rendra terduduk lemas, tubuhnya gemetar hebat. Darto memandangnya dengan mata basah. Mereka berdua tahu, teror itu telah berakhir. Namun rahasia kelam yang tersimpan di desa Sungai Hitam akan selalu hidup dalam cerita, diturunkan dari mulut ke mulut, agar orang lain tidak melakukan hal yang sama. Malam itu, hutan kembali sunyi. Namun sunyi itu bukan lagi tanda ancaman, melainkan tanda bahwa kutukan telah berakhir. Pagi hari, Rendra bersiap meninggalkan desa. Warga berkumpul di tepian sungai. Wajah mereka lega meski masih ada rasa takut yang tersisa. Pak Anang menepuk bahunya, memberikan tatapan penuh arti. Kau sudah melihat sendiri, Nak. Inilah akibat manusia yang tergoda jalan terlarang. Jangan pernah main-main dengan janji setan, sebab hanya membawa penyesalan. Rendra mengangguk. Matanya masih menyimpan trauma dari semua yang dilihatnya. Perjalanan pulang menuju kota tidak lagi terasa berat, tapi pikirannya terus bergulat. Ia tak hanya membawa catatan untuk liputannya, melainkan sebuah kisah nyata yang akan terus menghantui ingatannya. Di dalam hatinya, Rendra sadar, tidak ada yang lebih indah dari menerima takdir Allah dengan sabar, tanpa harus mencari jalan sesat demi keinginan dunia. Kecantikan, kekayaan, bahkan keabadian bukanlah milik manusia. Semua hanyalah titipan, dan hanya Allah yang kekal selamanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keserakahan dan keinginan untuk melawan takdir Allah hanya akan membawa kehancuran. Siapapun yang memilih jalan gelap, akan berakhir dengan kutukan dan penyesalan abadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah 168. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian senang dengan kisah ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kami semakin semangat membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya.